Amin. Bapak melanjutkan pembangunan fondasi negeri ini. Amin. Amin. Selanjutnya kita serahkan kepada generasi penerus Allahu Akbar. untuk melanjutkan dan memajukan Kabupaten Halmahera Timur. Insyaallah. Amin. Dibagikan maskernya yang berada di dalam sebuah, karena sesaat lagi akan kami mulai acara kampanye, sehingga kita pastikan. Oke teman-teman Panwas, bisa dihitung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Ubaid Yakub MPA, calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Yang kami hormati Bapak Anjas Tahir SE MSI, calon Wakil Bupati. Yang kami hormati Ketua Tim Koalisi Tim Pemenang Partai Pendukung dan Partai Pengusung. Kami hormati Bapak Idrus Denus Maneke, salah satu tim pengarah Tim Pemenang Ubaid Anjas. Yang kami hormati Bapak Anton Piga, beliau ini tidak asing lagi, saudara kita, om kita, kakanda kita semua, juga merupakan salah satu tim pemenang sekaligus jurkam pasangan nomor 2. Yang kami hormati pimpin sama kami dengan rombongan di pagi hari ini. Teristimewa Bapak Ibu hadirin sekalian, warga masyarakat Wayang dan Buliasal, simpatisan pasangan nomor 2 yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai hamba yang beriman adalah merupakan kewajiban kita semua
yang mana karena atas berkat nikmat dan kesehatanlah maka pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengikuti kampanye tatap muka terbatas yang akan dilakukan oleh pasangan Ubaid Anjas, pasangan nomor urut 2. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Bupati maupun Pak Wakil yang akan menyampaikan orasi penyampaian visi misi beliau, maka terlebih dahulu saya akan berikan kesempatan kepada Idrus Enos Maneke, kemudian dilanjutkan dengan Wakil Bupati, ditutup oleh Ketua Tim dengan syair-syair pantun. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, marilah kita sama-sama mendengarkan kepada Kakanda Idrus Enos Maneke. Waktu dan tempat kami Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon bupati dan calon wakil bupati kita, Dr. Andus Haji Ubaid Yakub dan Anjas Tahir. Kita beri aplaus yang meriah untuk mereka. Yang saya hormati kakanda kita yang tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Halmahera Timur. Beri aplaus yang meriah juga. Yang saya hormati Ketua Tim Pak Mursyid Amalan. Kenapa kita angkat dia sebagai Ketua Tim? Karena beliau ini selain Ketua Partai Politik, juga anggota DPRD 4 periode. Artinya kurang lebih nanti 20 tahun. Yang saya hormati Ketua Partai Nasdem Denny Pinoa. Ini mantan kepala desa juga dari Maba Utara. Yang saya hormati Kapita Sangaji Maba, Bapak Asur Buslau, ketua-ketua partai koalisi yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kasih sayang dan perlindungannya, sehingga kita semua di kesempatan pagi ini bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk menyaksikan dan mendengar secara langsung kampanye pasangan calon Ubaid Anjas di Desa Pandang, untuk menjadi informasi kepada Bapak Ibu dalam rangka mengambil pilihan untuk kita dapat memilih pemimpin pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Berkaitan dengan pasangan calon kita ini, pertama saya ingin mengantar kita di kesempatan pagi ini. Mereka berdua ini didukung oleh 5 partai politik dengan 9 anggota DPRD. Tong tahu semua bahwa siapapun jadi bupati harus didukung minimal setengah atau sepertiga dari anggota DPRD. Dalam rangka apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam rangka memudahkan bupati dan wakil bupati itu menjalankan baik program berkaitan dengan infrastruktur pemerintah dan infrastruktur kewilayahan, maupun program-program pemberdayaan ekonomi dan program peningkatan pelayanan pemerintahan di tingkat desa dan program-program sosial kemasyarakatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung pertama agar supaya menjadi catatan tong semua berkaitan dengan calon bupati dan calon wakil bupati kita ini. Calon wakil bupati kita ini mantan ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, punya pengalaman dan punya pengetahuan yang mumpuni di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Karena 10 tahun jadi anggota DPRD di kabupaten, dan alhamdulillah kurang lebih 3 tahun sebentar nanti
lagi menuju ke sini, ada Nyoman dan beberapa calon-calon bupati lainnya yang berkesempatan jalan dari Sondo-Sondo sampai dengan Bicoli, yang berkesempatan memasang baliho untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur, baik yang ada di Bicoli sampai dengan Sondo-Sondo, bahwa tong ini ingin calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur, bahwa tong komitmen membangun Halmahera Timur dengan cara memilih pasangan Ubaid Anjas di tanggal 9. Tong angkat tangan semua sambil tong berdiri. Yang di semua juga mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, tong berdiri, yang di luar juga berdiri. Yang di luar bilang 2, tong semua bilang dukung Ubaid Anjas. Kalau saya bilang 2, saya berikan kesempatan kepada Pak Bupati dan Bung Anton Piga. Terlebih dahulu akan saya berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam. Pak calon satu persatu. Hadir juga senior rekan-rekan kami, Bapak Anton Piga yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya di desa Buliasal dan Waifli ini yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa tadi sejak kita memasuki jalan depan, kami disambut dengan tarian cakalele yang luar biasa. Tarian cakalele ini selain sebagai tradisi, tarian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita orang Halmahera Timur ini memiliki tradisi dan kebudayaan yang begitu banyak. Ini mendanai bahwa Halmahera Timur ini cukup beragam, macam-macam suku dan terdapat bermacam-macam agama. Karena kalau hanya satu suku atau satu agama, dipastikan kita tidak akan kuat. Karena kita memiliki banyak suku dan agama, maka kita Halmahera Timur ini akan menjadi kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami tentu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada setiap momentum atau setiap pelaksanaan pemilu kada 5 tahun sekali pasti dilakukan kampanye. Kita berulang kali sudah mengikuti kampanye ini. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, kenapa harus kampanye ini dilakukan secara terus-menerus kayak begini? Memang kampanye ini penting dilakukan secara terus-menerus karena kampanye ini sebagai bagian dari pendidikan politik. Kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik, maka setiap calon kepala daerah, setiap calon bupati wajib memberikan kampanye. Karena kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik, kampanye juga sebagai bagian dari proses perencanaan. Karena itu dalam tata kelola pemerintahan kita ada namanya Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, itu mengamanatkan bahwa visi misi calon kepala daerah itu nanti akan dijabarkan seperti yang dibilang oleh Adinda Idrus tadi, dijabarkan dalam rancangan perencanaan daerah 5 tahun, kemudian 1 tahun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itulah sebabnya penting dilakukan kampanye. Dan kampanye ini juga akan menjadi dasar atau akan dapat menjadi alasan bagi Bapak Ibu dalam menentukan pilihan atau akan melepaskan hak-hak Bapak Ibu kepada siapa yang dipercayakan untuk membawa Halmahera Timur ini. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh saudara yang ada di Bulia, lakukan kampanye, tolong hadir dan ikuti sehingga Bapak Ibu bisa tahu apa yang menjadi visi misi dari pasangan calon itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kami nomor urut 2 ini, saya dan Pak Haji Ubaid itu mengambil visi Halmahera Timur yang maju. Maju itu adalah daerahnya dan sejahtera itu adalah masyarakatnya. Untuk mewujudkan Halmahera Timur yang maju dan sejahtera, kami memiliki cara atau strategi atau orang bilang misi. Ada 5 misi
yang kami gunakan atau akan kami tempuh dalam rangka mewujudkan visi Halmahera Timur yang maju dan sejahtera itu telah melanjutkan pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu akan bertanya, kenapa harus melanjutkan? Karena pembangunan itu harus berkelanjutan. Dulu 2004 dasarnya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rudidin jilid 1, jilid 2, dan terakhir almarhum Pak Insinyur Muhyiddin juga sudah melakukan dari periode pertama sampai sekarang. Saya sama Pak Ubaid bertekad untuk melanjutkan itu. Karena itu sebagai satu strategi atau misi pembangunan kami adalah melanjutkan pembangunan sumber daya manusia. Kemudian kedua kami, kemudian yang ketiga, kami juga akan tetap berkomitmen sertai dengan kami juga akan terus mendorong peningkatan investasi di daerah Kabupaten Halmahera Timur ini. Kemudian kami juga akan terus memperkuat birokrasi kita, pemerintahan kita dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan terakhir, kami juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat stabilitas sosial, stabilitas politik, dan stabilitas hukum di Kabupaten Halmahera Timur ini. Karena stabilitas ini akan menjamin masyarakat kita akan hidup secara berdampingan yang damai, aman, dan nyaman. Karena salah satu inti dari pembangunan adalah bagaimana kita mencapai masyarakat yang sejahtera, juga harus damai, aman, dan nyaman. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dari visi dan misi yang begitu luas, tentu kami tidak akan mungkin menjelaskan satu persatu. Karena selain waktu yang begitu luas, tentu juga tidak akan cukup kami bisa jelaskan semuanya. Karena itu di beberapa tempat sudah saya sampaikan bahwa visi misi kami ini sering saya bawa dalam bentuk cerita-cerita atau dalam bentuk contoh-contoh. Karena inti dari visi misi besar itu dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk program. Nah, program dan kegiatan itu haruslah dipahami, haruslah dimengerti oleh masyarakat. Jangan kita membuat atau menyampaikan program-program yang masyarakat sendiri juga tidak tahu, tidak mengerti. Dan kegiatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena itu saya sama Pak Ubaid telah bertekad bahwa program-program dan kegiatan yang merupakan turunan dari visi dan saya sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Selain kita berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dan pelayanan, kita orang juga berkomitmen untuk memperkuat pelayanan di bidang pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Karena jangan teratur. Nah, yang terjadi ada beberapa informasi bahwa ada orang-orang tertentu yang membawa nama dinas untuk tekan-tekan di kepala desa, sekretaris desa, bahkan bendahara desa. Kedepan ini tidak boleh. Karena ini otonomi desa, kepala desa beserta perangkat harus diberikan keleluasan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin pelayanan di desa itu semakin baik. Nah, ke depan juga untuk itu saya sama Pak Iwan berkomitmen kepala desa beserta DPRD Provinsi Maluku Utara. Pak Bupati. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi khusus untuk penguatan kelembagaan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kakandaku Anton 3. Kepada Kakanda Anton 3, waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ngoni jangan heran kalau kita ada di sini. Coba jawab, siapa kita di sini? Kita di sini karena kita orang Halmahera Timur. Kita orang Buli, kita orang Waci, kita orang Maba, kita orang Tobel. Bubur Manado ini. Artinya bubur Manado itu tak campur-campur terhadap. Bupati yang saya hormati, Wakil Bupati yang saya hormati, abangku Bupati pertama Halmahera Timur. Jam tangan ini masih Bu Emus kasih begitu nih.
waktu beliau masih bupati, Bu Emus, masih ada. Dukung calon pasangan nomor urut 2 yang saya hormati, teristimewa ahli pantun ketua tim yang saya hormati, penyelenggara Panwas, pihak keamanan yang saya hormati, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya hormati, kepala desa, Wayafli dan Buli Asal yang saya hormati. Kita mau bilang bahwa ternyata bupati dan wakil bupati ini bukan cuma pandai. Dua kali. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi apa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati dan nanti akan juga oleh Pak Bupati, bahwa ini menggambarkan, ingin menunjukkan bahwa ini semua didesain, ini semua diramu, ini semua ditata karena Halmahera Timur adalah daerah yang kaya. Semua sumber daya, semua potensi ada di Halmahera Timur. Dalam teori dan itu dalam praktik, kita orang butuh orang. Kita butuh manusia. Manusia yang menggerakkan, manusia yang mengelola, manusia yang merencanakan, manusia yang mengawasi, mengevaluasi semua yang jalan itu. Itu manusia, bukan benda mati. Dan itu kalau dalam 5 tahun, dalam pemilihan itu kita pilih bupati dan wakil bupati dalam bahwa pemimpin dalam menata, dalam mengelola apa yang saya katakan tadi, hanya satu yang ingin saya katakan, bahwa dia harus memiliki kerendahan hati. Dia harus rendah hati. Rendah hati itu yang mau belajar dan belajar terus. Dan yang dipilih dia belajar. Yang berikut orang kalau rendah hati itu dia mau dengan orang, bukan orang kebela bilang, oh itu. Dan kata cuma dia saja yang hebat. Untuk membangun Halmahera. Kalau tidak ada kita taruh di sini, kita taruh mau juga. Tetapi itu dia yang kemudian membuat saya terdorong sebagai orang Halmahera Timur bersama-sama dengan mereka. Pemimpin yang rendah hati untuk menata sumber dayanya. Itulah Ubaid Anjas. Dia pebaik kedua itu begini. Mari kita pilih Ubaid Anjas. Mari kita pilih Ubaid Anjas untuk bangun Halmahera Timur yang sama-sama kita cintai, agar Halmahera Timur maju dan sejahtera. Ayo kita pilih nomor 2. Ini kalau ada organ bagus, cuma nanti di APBD ini. Ya? Jadi lagu itu, siapa tahu lagu Sifat Tokaan? Tahu? Sifat Tokaan. Kalau ada orang Manado sini lebih tahu. Sayang, tahu? Daerah Timur, Tawel Hemus Taha Lele. Pada Pak Hemus, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini orang lama. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati kita, Pak Haji
baik dan wakilnya Pak Anjas serta tim-tim sukses, tim kemenangan dan ketua-ketua partai pendukung yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Warga, tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa di dua desa ini, warga masyarakat Buliasal dan Wayapli yang saya hormati dan saya masih ingat sampai sekarang, yang sangat saya banggakan. Puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya, atas izinnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kampanye calon kita, calon nomor 2 di kedua desa ini. Desa terlalu panjang lebar, tak perlu panjang lebar lagi. Partai kita sudah mendukung jelas Hanura kedua calon ini. Saya pribadi dan keluarga semuanya mendukung sepenuhnya kepada kedua bapak ini, calon kita ini, karena saya nilai yang pantas untuk menggantikan saya hanya dua orang ini saja. Yang pantas untuk menggantikan saya. Yang lain minta maaf dulu, yang lain. Karena pantas saya bilang mereka ini punya kerendahan hati, punya kerendahan. Ya kalau orang bahasa kasar itu ntar sombong lah. Itu biasa-biasa ya, saya dan Pak Ubay ini, termasuk Pak Anjas. Itu orang-orang lama di sini dan masyarakat sudah kenal ketong semua. Pas itu lain. Itu sudah yang betul ini ini. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Wayapli, Buliasal, tidak ada pilihan lain, hanya pilihan ini saja, satu ini, nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2. Itu yang cocok, itu yang bagus. Tadi saudara dengar punya visi misi, dia menyentuh dari bawah sampai ke atas, dan yang wajar-wajar dan pantas-pantas. Jangan sampaikan visi misi membangun lapangan terbang terlalu tinggi. Yang kecil saja, yang penting menyentuh rakyat ini punya kebutuhan. Itu yang saya paling suka, kedua calon nomor 2 ini. Dulu saya taruhnya apa yang muluk-muluk karena yang uang yang sedikit, pada waktu hanya 100 miliar sekian. Kita bisa bangun dari Picoli sampai Sono-Sono, merata, rata. Kedua bapak ini pun pasti akan seperti itu. Anggaran sekarang sebesar, sebunyi triliun, apalagi sebesar. Saya rasa seluruh kebutuhan masyarakat yang penting-penting akan ditangani di kedua bapak secepatnya, yang tarif selama-lama. Sekarang kebetulan bikin pasarnya, daerah pasar. Ya, Bapak Dua sudah lihat pasti apa yang masih kurang, pagarnya ke apa, pasti belum sedia. Dan lain-lain sebagainya. Yang jelas mereka punya kepedulian kepada masyarakat sama dengan kita, sama dengan saya sudah ini. Dulu saya kunjungan pertama ke desa Lololambo, kasih suara 0. Saya kunjungan pertama ke situ. Yang kedua Sono-Sono, suaranya 1. Kunjungan lagi ke situ. Yang terakhir di Waseleu, suara 2. Jadi orang berbuat jahat saya balas dengan baik-baikan saja, kasih bantuan banyak. Jadi jangan karena ketemu kalah di satu daerah terpening dia injak. Kembalikan seperti saya, suara yang 0 saya kunjungan pertama, kasih bantuan segala macam. Itu baru, makanya putar jadi bupati, survei tinggi terus. Cocok. Saya bukan orang pintar, orang biasa, seorang anak petani, tapi hidupku merakyat, tidak sombong, kerendahan hati. Ya orang susah, kita juga susah. Itu yang rakyat cari Pak, itu yang masyarakat cari. Dan sifat-sifat itu ada kedua bapak ini, Pak Ubay dan Anjas. Yang beliau ini puluhan tahun jadi kepala dinas kamu. Pak Anjas jadi DPR, sampai ketua DPR lagi di sini. Jadi dong-doang sudah tahu kondisi rakyat di sini. Apa yang perlu kamu, apa yang utamakan di sini. Ya, yang terlalu muluk-muluk karena yang pas-pas dengan kemuan tuntutan masyarakat. Jadi jelasnya masyarakat Wayapli dan Buliasal, saya mendukung sepenuhnya. Dan saya berharap masyarakat harus pilih dan 2 ini sebagai ganti kita. Lanjutkan rupanya apa yang bikin boleh jadi, doakan lanjutkan. Belum siap juga melanjutkan apa yang masih kurang-kurang akan dukung baik. Termasuk pasar ini. Tadi saya dengar ada rehab gereja di uang soal terada. Itu sudah nggak semua. Jadi sudah, diboleh sudah. Apa lagi?
Tambah sedikit saya. Kemudian yang terakhir ini, kita orang Halmahera Timur dari Sono-Sono sampai Coli sudah ratusan sarjana. Yang kita belum mampu, mungkin calon gubernur yang wakil gubernur itu belum mampu. Tapi di bawah itu harus orang Haltim. Orang apa? Haltim. Orang Haltim yang pusatnya ditanam tanah Hali dan jadi satu dan tambah di Halmahera Timur. Bisa punya mau begitu. Jadi yang lain-lain sabar dulu. Boleh sudah. Itu selama ini diatur orang jauh-jauh. Sekarang orang Haltim harus jadi tuan di negeri sendiri. Betul kan? Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, tapi yang jelas kedua calon itu sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dong ini manusia biasa, punya kelemahan, punya kekurangan, kelebihan. Tidak ada yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi bagi saya pribadi dan partai kita, kedua bapak ini yang sedikit sempurna, dan mampu untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat ini. Sono-sono sampai di Bicoli. Ini doi sebanyak anggaran APBD sebesar itu. Dan dulu saja berlanjutkan buka jalan dari sini sampai di Bololo jarak-jarak, dan dari Puau sampai dengan Bololo. Kadang-kadang gue punya misi bagus, kita akan lanjutkan semua pekerjaan-pekerjaan ini. Kurang lebih kita minta maaf, dan intinya pada tanggal 9 pilih nomor berapa? Ketua lagi kaya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Penyampaian terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Oleh karena itu, kepada Pak Bupati, waktu depan kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya Anjas Tahir, calon wakil bupati, orang tua saya Kaimus, yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik, pengusung dan pendukung pasangan Ubaid Anjas yang saya hormati, saudara saya Pendeta Anton Piga yang saya hormati, Kapita Sangaji Maba yang saya hormati, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, masyarakat Buliasal dan Wayafli yang sungguh sangat saya muliakan. Saya pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kita orang tidak henti-hentinya sebagai insan yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat kasih dan penyertaannya kita orang boleh bertemu pada pagi hari ini, sehingga kita bersama-sama bersilaturahmi, bertatap muka, sekaligus memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan visi dan misi berkaitan dengan paket Ubaid Anjas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ya idor waktu Okoce be. Belum apa siapa? Nah itu kan jelas itu pari. Ya kita mau Okoce be. Jadi so jelas ibu bapak semua, saudara-saudara sekalian, keluarga saya yang ada di Wayafli dan Buliasa, Pak Wakil sudah sampaikan Ubaid dan Anjas P visi, misi, dan program apabila seluruh masyarakat Halmahera Timur termasuk yang ada di Buliasa dan Wayafli mau percaya pakai orang. Sehingga kesempatan ini saya ingin tambahkan sedikit berkaitan dengan yang tadi ada 5 strategi besar
ada 5 hal mendasar yang kemudian akan kami bawa untuk bagaimana kita orang ini Halmahera Timur ini, saya dan Anjas bersama seluruh masyarakat Halmahera Timur, kita bawa kita negeri yang kita cintai ini menjadi daerah yang maju dan kita semua ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Tapi itu semua tidak akan terjadi, semua itu tidak akan tercapai kalau 5 hal mendasar ini kita tak lakukan. Betul? Karena kalau bicara kita maju sejahtera, tak bisa kita orang ini lepaskan kita semua ini dari kita PSDM yang baik. Tara PSDM baru menuntuk. Tara punya SDM yang tara bagus baru mau ingin supaya kita ini maju dan sejahtera. Itu sesuatu yang omong kosong. Orang sekolah ke atas bilang nonsen. Halmahera Timur yang cerdas. SDM yang bagaimana yang saya maksudkan, SDM yang harus sehat. SDM yang bagaimana yang saya maksudkan, SDM yang harus terampil. Jadi kalau so cerdas, so sehat, dan terampil, di situ baru kita punya SDM yang baik. Tapi kalau 3 ini kita tidak miliki, maka kita belum disebut dengan SDM yang baik. Supaya kalau kita mau cerdas, mau pikir apa? Bagaimana selanjutnya? Kalau kita mau cerdas, maka kita orang sekolah itu bilang pendidikan itu menyiapkan 4 hal mendasar. Jadi kita punya anak-anak ini, kita kasih sekolah itu kita tujuan ada 4. Kita harus bekali orang dengan punya karakter, punya kelakuan yang baik, punya moral yang baik. Kita tujuan kita kasih sekolah kita punya anak-anak yang ketiga itu harus punya fisik yang kuat. Kalau biasa bapak-bapak guru, karena saya ini guru, bapak ibu semua, dari kalau kita orang di sekolah itu selalu bilang kasih sekolah anak yang paling mendasar sekali adalah ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Bapak Ibu semuanya, bagaimana untuk itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan ini, maka kita punya anak-anak yang hari ini, yang sudah tamat sekolah D3 dan S1, sudah pasti anak-anak kita ini, saudara-saudara kita ini, adik-adik kita ini, pasti sudah terserap di dunia pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan ini. Hanya saja Bapak Ibu semuanya, kita tenaga guru honorer itu ada dong kesejahteraan yang belum cukup mumpuni, cukup baik. Masih ada yang sukarelawan, masih ada yang 300.000, ada yang 500.000. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, apabila saya dan Pak Anjas dipercayakan, kami berkomitmen untuk menaikkan dan meratakan honorer saudara-saudara kami ini yang di guru honorer dan kesehatan honorer disetarakan dengan honorer yang ada di pemerintahan, di kantor-kantor di pemerintahan di sana. Dan bagaimana pembayarannya melalui non tunai dan dalam per bulan, transfer per bulan. Martin, di mana Pak? Enggak itu? Ini saya saudara ini kita satu sekolah, satu bangku saja. Mudah-mudahan Yesus tahu apa saya sudah. Sebetulnya hari ini saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Sebetulnya nanti Martin, Asur, Unco yang jelaskan sudah. Frai, sebenarnya sehingga saya harus tutup sudah saya bicara di Bulia Salan Waifli ini. Cuma saya mau ingin tambahkan soal pendidikan ini biaya mahal. Saya ini keluarga 7 orang. Saya juga sudah yakin saya keluarga yang di Buliasan ini pasti kita saudara lebih dari 4 orang, ada 5 orang, ada 7 orang. Kalau kita banyak mau begitu, kira-kira kita mau sediakan anak-anak biaya pendidikan, kita sengsara keterada. Karena itu saya dan Pak Anjas masih akan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan kebijakan pendidikan gratis.
Mengapa kebijakan pendidikan gratis? Saya tahu betul bahwa kebijakan pendidikan gratis ini sedikit banyak membantu kita orang dalam rangka mempersiapkan pembiayaan pendidikan. Bapak Ibu semuanya. Sama juga di kesehatan. Kami masih tetap melanjutkan kebijakan kesehatan gratis. Bapak Ibu, saudara-saudara saya di WiFi dan Buliasal, dalam hal pendidikan juga kami masih berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan atau program-program dari masa Pak Emus. Salah satunya adalah biaya akhir studi, subsidi S1, kemudian subsidi S2. Contoh saya ini Pak Emus yang punya program dan saya dikirim untuk mengikuti jenjang S2 karena programnya Pak Emus. Suatu saat Pak Emus bilang, Ubaid, ngana kesana di selatan lah, jadi camat di selatan. Saya cuma bilang, Pak kasih sekolah begitu orang dulu, kasih sekolah Pak saya dulu. Dan saya ke saudara-saudara yang di Halmahera Timur ini. Supaya suatu saat nanti kalau dong Bapak Sutara Poha, tongkat itu kasih kembali lagi tong sosial. Andai kata saya tidak mengikuti dan andai kata Pak Emus tidak punya program itu dan saya tidak disekolahkan, tidak mungkin hari ini saya berdiri di sini. Karena ini saya berkomitmen, programnya Pak Emus dengan Pak Emus, saya dan Pak Anies punya komitmen akan kami lanjutkan itu semuanya. Yang masih, kalau masih S2 itu masih PNS, kami perluas, sehingga juga yang non PNS pun akan kami berkomitmen, kami memfasilitasi. Bahkan kami juga berkomitmen apabila kita anak-anak, kita saudara-saudara di S3, kami berkomitmen untuk fasilitasi pedorang. Pemerintah masuk memfasilitasi sehingga dorang suatu saat dong kembali ganti juga saya hari ini seperti saya pada hari ini juga. Dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Bapak Ibu semuanya, ada program di pendidikan, ada kebijakan di bidang pendidikan yang dicanangkan oleh almarhum Insinyur Muhyiddin. Beliau bermimpi dan bercita-cita untuk menghadirkan sebuah lembaga perguruan tinggi di Halmahera Timur. Saya dan Pak Anjas punya komitmen untuk melanjutkan itu dan akan kami berkomitmen untuk mewujudkannya. Hadir sebuah lembaga perguruan tinggi di Halmahera Timur. Karena kita ini harus jujur, Halmahera Timur mulai dari Sakakube sampai dengan Gobade Maba di Sono-Sono, kita belum punya perguruan tinggi. Sehingga kita belum bisa bicara lebih karena sepanjang itu belum ada. Karena itu saya minta dukungan seluruh masyarakat Halmahera Timur, lebih khusus yang ada di Buliasal dan Wayafli. Mari kita sama-sama bergandengan tangan sehingga kita cita-cita dan mimpi hadirnya sebuah lembaga perguruan tinggi Halmahera Timur bisa terwujud. Bapak Ibu semuanya, di bidang kesehatan kami ingin memastikan bahwa kita anak-anak yang SD3, yang S1 keperawatan, hari ini diorang belum bisa melakukan pelayanan kesehatan lebih. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang belum punya SDR. Bikiapa sampai saya dan Pak Andras harus punya misi itu? Karena kalau SDM baik, kalau infrastruktur baik, kalau tata kelola pemerintahan ini baik, kalau ekonomi kerakyatan ini baik, tapi kalau kita hidup ini tara nyaman, tara aman dan tara damai, itu semua tidak akan arti. Sehingga tidak akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena itu, sebagai anak negeri punya komitmen moral, sehingga stabilitas sosial ini, kita toleransi ini, kita hubungan kekerabatan yang sudah terbangun kuat ini, kami punya komitmen moral untuk kami pertahankan terus. Sehingga Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan di kesempatan ini, saya tahu bahwa ada saudara-saudara saya yang di Buliasal ini dan Waifli, ada yang
punya pilihan bukan ke nomor 2. Tetapi kita orang ini satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Halmahera Timur. Sekali lagi, saya tahu bahwa ada saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di Buliasal Waifli yang pilihannya bukan di nomor 2. Tetapi sekali lagi kita orang ini satu, maka kekeluargaan dan toleransi ini senantiasa kita bangun dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi saya percaya bahwa Buliasal dan Waifli hari ini pilihan itu hanya pasti nomor 2. Itu sudah pasti. Ini suada Kapita, suada Pak Emus, ini suada saya sudah mama-mama dan saudara-saudara semua. Bagaimana pilihan bukan nomor 2. Jadi kira-kira begitu, seluruh pendukung, seluruh simpatisan, relawan, paket Ubaid Anjas, mari kita jaga kita kekuatan ini, kebersamaan ini, kekeluargaan ini, sehingga jangan dicabik-cabik soal kamari kondom kasegara kita rokok 1 bungkus, janji uang 50.000, janji kosong, janji ingin menghancurkan kita yang sudah terbangun ini mari kita sama-sama kasih pencerdasan padorang. Jelaskan padorang, mungkin saja dong belum mengerti dan mungkin saja dong masih keliru. Jadi kira-kira cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Kan semua so kenal pas saya toh? Masuk kanal, tolong cinta pas saya sedikit. Tolong sayang pas saya sedikit. Buka hati ibu bapak, saudara-saudara, sehingga kita semua ini keluar pada tanggal 9, yang ada itu hanya nomor 2. Yang ada di muka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cuma Ubaid dan Anjas. Terima kasih banyak sudah dukung kami, sudah menyediakan segalanya. Semoga Tuhan membalas dengan pahala yang setimpal, dan semoga Tuhan memberkati kita punya perjuangan bersama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Selanjutnya yang terakhir sekaligus penutup sebelum acara kami tutup, kami persilahkan kepada Ketua Tim Pemenang Koalisi Pak Mursyid Amalan, karena memang tadi Kakanda Anton, Om Anton sudah bilang beliau ini ahli pantun. Tak salah, karena mulai dari Wasile sampai terakhir kemarin di Geltoli, kami juga selalu memberikan pantun sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepada Kakanda Mursyid 2 pantun penutup. Pak calon bupati yang saya hormati, calon wakil bupati, Pak Emus yang saya hormati, Pak Anton, Kapita Maba yang saya hormati, kawan-kawan pimpinan partai pengusung dan partai pendukung yang sama berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi kalau teman-teman berapi-api, yang ini berair-air saja. Dalam anasir kehidupan ada 4, tapi tong bawa 2 saja. Tong nomor 2 ya tong bawa api dengan air saja. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, Pak calon bupati dan Pak calon wakil, saya selaku wakil rakyat mewakili rakyat di sini titipkan satu program untuk Bapak berdua, yaitu di sini sudah ada siswa TK tapi belum ada DP bangunan di antara 2 desa ini. Ini titipan dari wakil rakyat untuk Bapak berdua. Karena negeri ini negeri para kapita, Buliasal ini merupakan kapita sangat jemaba, maka saya akan mengawali dengan sebuah kepatah belum berpantun. Ami jatuh, bati ami jatuh, Ubaid Anjas ami jatuh. Dengan kepatah
para kapita menuju medan perang. Dengan kabata, para kapita menuju medan perang dan menang. Itulah karakter kapita para negeri ini. Cakalele, lala, kabata di medan perang. Generasi muda, generasi penerus cita-cita. Generasi muda, para kapita harus memiliki spirit itu. Pekerjaan harus terus dikerjakan. Pekerjaan harus terus ditingkatkan. Kehidupan harus terus berjalan. Kehidupan harus terus meningkat. Tahanan, tapi surveinya selalu di atas. Karena itu, menikmati dan menjalani hidup bersama masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengakhiri ini, mungkin karena ini ada 3 paket. Paket 1 dengan label Tifa, paket 3 dengan label Monas. 1 Tifa, 2 tali. Simpang 3 pojok Monas. Orang semua di nomor 2 menangkan Ubaid Anjas. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Ketua Tim Pemenang Koalisi telah menghibur kita dengan memberikan semangat hiburan dengan pantun, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan kampanye di Desa Buliasal dan Oyotli. Namun sebelum kami mengakhiri kegiatan ini, GMP